Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh berkah insyaallah. Jadi kalau kita mau tabarruk, mau cari berkah, itu tidak perlu susah-susah mengelilingi kuburannya wali-wali ya. Ada tempat-tempat berkah di sekitar kita. Ada hal-hal yang jauh lebih jelas keberkahannya di sekitar kita. Bahkan ada banyak ya amalan-amalan yang dia sudah sangat jelas membawa keberkahan kepada kita. Di antaranya adalah dulunya kita di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tempat yang bisa kita mendapatkan berkah. Dalam artian kita bisa bertabarruk di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bertabaruk dengan masjid-masjidnya Allah yaitu dengan duduk bermajlis, membaca Al-Qur'an, salat berjamaah ya. Karena salah satu golongan dari 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu terikat dengan masjid. Ya, apa maksudnya hatinya terikat dengan masjid? Dia selalu ingin ke masjid untuk sholat jamaah, selalu ingin ke masjid karena berkumpul dengan orang-orang saleh. Dia selalu ingin ke masjid karena adanya ya durus, pelajaran-pelajaran, ta'lim yang bisa menambah ilmu dan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah ya wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Tidaklah satu kaum itu duduk-duduk di atau istama'a, berkumpul-kumpul bersama-sama, berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti turun padanya sakinah, ketenangan. Kita duduk di masjid ini, itu tenang hati kita ya. Tenang yang hakiki, artinya tenang dengan kebahagiaan ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, pasti rahmat Allah itu akan turun kepada mereka. Ghasyiyah itu artinya ditutupi, diliputi, dinaungi atau dikelilingi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaika, dinaungi oleh para malaikat-malaikat. Malaikat menaungi sekaligus juga mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan, mendoakan rahmat. Dan juga dzakarahumullahu fi man 'indahu. Mereka ini adalah orang-orang yang dibangga-banggakan, disebut-sebut namanya. Fulan hambaku si fulan ya ada di masjidku, duduk untuk ya mempelajari tentang ayat-ayatku, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kita di sini itu seperti itu ya. Kita yakin kita semuanya di sini adalah orang-orang yang disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikat, yang malaikat itu malaikat yang besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
malaikat yang tidak pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah, ya, yaf'aluna ma yu'marun, para hamba-hamba Allah yang melakukan apa saja yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka kerjakan. Nah, apalagi pembahasan kita tentang tafsir Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an yang dia merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dari langit, ya. Al-Qur'an ini turunnya dari langit, ya. Itu sudah nyata-nyata jelas sekali membawa berkah, ya. Kita tidak perlu kita cari berkah dari para wali-wali yang belum jelas apakah dia betul-betul wali atau tidak. Padahal wali itu setiap kita kalau beriman dan bertakwa sudah jadi wali. Kita ini walinya Allah kalau kita beriman dan bertakwa. Wali itu tidak mesti harus putih jenggotnya kayak saya, ya, putih jenggotnya. Berarti sudah jadi wali nih, ya, karena jubahnya putih, pecinya putih, sorbannya putih. Ya, untung saya tidak pakai sorban, ya. Pakai tongkat apa? Oh, itu sudah wali, ya. Tidak mesti seperti itu, ya. Setiap kita selama dia beriman dengan iman yang benar, iman yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan dia bertakwa, dia amalkan ilmunya, betul-betul imannya itu membuahkan ketakwaan amalan yang dengannya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah dia para wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Al-Qur'an dalam surat Shad ayat yang ke-29, ya, bagaimana bunyinya? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, Al-Quran adalah kitab, ya. Apa itu kitab? Maktub, sesuatu yang tertuliskan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Anzalnahu ilaika, ya, kami turunkan kepadamu. Bukan sesuatu yang turun itu sesuatu yang tertulis itu turun begitu saja, tapi dia sudah tercatat oleh tangan-tangan manusia, ya. Tapi hakikatnya dia adalah kalam Allah yang dicatat. Nah, yang mubarakun, yang mendatangkan keberkahan, yang Allah berikan keberkahan melalui kitab tersebut, Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya kita mendapatkan keberkahan, salah satunya disebutkan dalam ayat ini, liyadabbaru ayatihi, agar kita mentadabburi, agar kita mempelajari, menghayati tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah, ya, salah satu hadirnya kita di sini untuk mentadabburi. Apa itu mentadabburi? Mempelajari, memahami, ya, dan memikirkan lebih dalam lagi makna-makna dalam Al-Quran. Karena setiap ayat-ayat Al-Quran itu mengandung makna yang sangat mendalam, ya. Jadi maknanya sangat mendalam. Jadi itu salah satu kita bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, ya. Dan juga tentunya ada juga cara-cara lain bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, ya, sesuai dengan apa yang menjadi hikmah diturunkannya Al-Quran. Apa hikmah diturunkannya Al-Quran? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu menjelaskan dalam kitabnya Ushul fi Tafsir bahwasanya hikmah diturunkannya Al-Quran itu ada 3, ya. Satu apa? Nah, tadi sudah sebutkan, itu tadabburi, untuk kita mempelajari, memahami ayatnya, ya. Kemudian at-ta'abbud bitilawatihi, kita beribadah dengan membaca Al-Quran, ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil ashabi, kata Nabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu
akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, pembela bagi orang-orang yang pernah membacanya di dunia. Nah, kita akan dibela oleh Al-Quran, ya. Ketika kita itu menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kita sehari-hari, tidak lepas, ya, setiap hari yang kita lewati itu dari Al-Quran. Nah, man qara'a harfan min kitabillah falahu min kulli harfin hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya dengan satu huruf yang dia baca dari Al-Quran itu, maka dia mendapatkan satu pahala. Bukan dia baca cuma satu huruf saja, ya tidak, tapi maksudnya dia baca Al-Quran. Tentunya ketika dia baca Al-Quran itu, yang mana setiap kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu terdiri dari beberapa huruf, ya. Maka masing-masing huruf dari kata per kata menjadi kalimat, ya, kemudian menjadi ayat, maka itu satu hurufnya dihitung satu pahala. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim, ya, harfun. Saya tidak katakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wal lam harfun wal mim harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Masing-masing huruf itu dihitung satu pahala. Dan satu pahala ini ada potensi untuk dilipat gandakan, ya, sampai berapa? Mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, ya. Kullu amali ibni Adam, kata Nabi, yudha'af. Kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak cucu hamba itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati di'fin. Satu amal kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan 10 kali lipat ini bisa lebih lagi, ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat. Ya. Jadi satu huruf bisa jadi 10 kebaikan atau bisa jadi 700 kebaikan. Itulah keberkahan, ya. Nah, kemudian, ya, yang ketiga dari hikmah turunkan Al-Quran, kita apa? Al-amalu bi ahkamih. Kita mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, ya. Karena Al-Quran itu hanya dua kemungkinan bagi orang yang, ya, diberikan kepadanya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kemungkinan, ya. Kata Nabi, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa sebagai hujjah, yaitu yang membantu kamu, yang berargumen di hadapan Allah, yang membela kamu, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau justru hujjatun alaik, atau justru menghujat kamu sendiri. Ya. Kita dihujat kenapa? Karena kita meninggalkan Al-Quran, ya. Qala Rabbi wa qala Rasul Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sampai salah satu seorang dari Rasul Allah Subhanahu wa taala itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mahjur, sesuatu yang ditinggalkan, ya, tidak pernah tersentuh, tidak pernah, ya, dibaca-baca. Karena apalagi sekarang, ya, nah, HP yang lebih banyak dilihat daripada Al-Quran. Fitnahnya luar biasa sekarang ini, ya. Maka tentunya jangan sampai seperti itu kehidupan kita, karena Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memudahkan Al-Quran ini untuk kita. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah jadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mudah. Mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafal, mudah untuk dijadikan sebagai zikir. Ya, kita baca Al-Quran ini sebagai zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahal min muddakir. Dengan kemudahan yang telah Allah berikan, apakah ada orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai muddakir, yang dengannya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi ini, ya. Maka pada malam hari ini, maka
maka dia merupakan pertemuan pertama kita pembahasan tafsir. Kita ambil dari tafsir ya, kitab Taisirul Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan ya, karangan dari Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya. Ada yang baca As-Sa'di, ada yang baca As-Sa'di. Cuma ya ustaz kita, Ustaz Dzulqarnain itu merajihkan atau menguatkan dengan dibaca As-Sa'di ya, bukan As-Sa'di tapi As-Sa'di. Nah, kita mulai dengan membahas tafsir surah Al-Fatihah. Nah, jadi dalam kitab ini langsung saja tafsir surah Al-Fatihah. Tafsir surah Al-Fatihah wahiyya makkiyah. Surah Al-Fatihah itu surat makkiyah. Jadi kalau ditanya ya, surat apakah surah Al-Fatihah, apakah makkiyah atau ya madaniyah, maka jawabannya makkiyah. Apa maksudnya makkiyah? Surat yang turun atau surat yang turun di kota Mekah. Nah, yang mana ayat ini dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, basmalah dalam Al-Fatihah itu diperselisihkan oleh ulama ya, yang mana Al-Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat bismillah ini masih bahagian dari surat Al-Fatihah, artinya dia ayat yang pertama surat Al-Fatihah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim yang ketiga, Maliki yaumiddin ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang kelima, Ihdinas siratal mustaqim ayat yang ke-6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat yang ke-7. Nah, karena memang jumlah surat jumlah ayat surat Al-Fatihah itu berjumlah 7 ayat. Nah, jadi sudah paham tadi ya. Ayat yang pertama apa tadi? Menurut Imam Syafi'i ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, basmalah. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, Ar-Rahmanir Rahim yang ketiga, Maliki yaumiddin yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang kelima, Ihdinas siratal mustaqim ayat yang keenam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini ayat yang ketujuh. Nah, adapun Imam Ahmad itu berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan bahagian dari ayat ya. Makanya ini mempengaruhi ketika bacaan jahriyahnya imam atau orang yang salat sendirian. Nah, Imam Syafi'i itu mewajibkan untuk menjahar bismillah, karena bismillah itu bahagian dari Al-Fatihah katanya ya. Nah, adapun Imam Ahmad berpendapat bahwasanya basmalah bukan bahagian daripada Al-Fatihah, maka tidak wajib tidak wajib dijaharkan. Tidak wajib dijaharkan. Bahkan tidak membaca basmalah pun itu tetap sah Al-Fatihahnya ketika salat. Nah, karena dia bukan hal yang wajib. Paham ya? Nah, seperti itu ya. Baik. Dan arti dari Al-Fatihah insyaallah sudah jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan nama Allah yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Penyayang, Ar-Rahim yang lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, yang mana yang penyayang? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jadi Ar-Rahman mengasihi. Ya.
Ya, mengasihi artinya memberi. Nah, artinya kasihan kepada hamba-hambanya, sehingga tetap walaupun ya dia kafir sekalipun tetap dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat kepadanya walaupun dia ya berdurhaka dengan durhaka yang besar, tetapi Allah tetap mengasihinya. Adapun penyayang, menyayangi, maka itu hanya untuk orang-orang yang beriman ya. Nah, walaupun sebenarnya sama ya, kasih dan sayang itu, orang mengasihi sama juga orang yang menyayangi. Tapi ya, kalau Ar-Rahman itu berlaku umum untuk seluruh makhluk, sedangkan Ar-Rahim rahmah yang khusus ya, sebagaimana akan dijelaskan ya sebentar. Nah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Nah, akan disebutkan juga apa itu alhamd, apa itu pujian, apa maksud dari pujian ya, apa arti dari alhamdu. Ar-Rahmanir Rahim ya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb itu apa? Kadang diartikan sebagai Tuhan ya, diartikan dengan makna Tuhan. Nah, cuma kurang begitu menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabb mana sebenarnya adalah pencipta, penguasa dan apa? Pengatur ya, pengatur alam semesta, pencipta alam semesta atau penguasa alam semesta ya. Karena mana Rabb itu adalah ada padanya sifat rububiyah. Dan sifat rububiyah itu intinya kembali pada tiga perkara ini. Apa itu? Al-khalq, al-mulk dan at-tadbir. Ya. Jadi perkara-perkara rububiyah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Jadi dari sifat rububiyah itulah sehingga kemudian Allah beri nama dengan Ar-Rabb ya, Ar-Rabb. Nah, makanya ada namanya Man Rabbu hadzal bait, siapa pemilik atau penguasa atau ya pemilik daripada rumah ini ya. Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah, penguasa Ka'bah atau penjaga Ka'bah, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rabb. Jadi Rabb itu apa? Yang memiliki sifat rububiyah, yang mana sifat rububiyah itu kembali pada tiga perkara apa tadi? Al-khalq, penciptaan, yang kedua al-mulk ya, kekuasaan, yang kemudian yang ketiga at-tadbir. Apa tadbir? Pengatur. Nah, seluruh perkara rububiyah kembali pada tiga perkara ini ya. Maka seperti al-khalq, mencipta, maka masuk padanya perkara menghidupkan dan mematikan. Nah, karena al-khalq, mencipta, apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada tidak? Adakah pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Dan Al-Qur'an sebutkan, wallahu ahsanul khaliqin. Allah lah yang terbaik, yang paling baik daripada pencipta-pencipta yang ada. Berarti ada pencipta selain Allah? Iya tidak? Ada enggak? Ada pencipta selain Allah? Nah, ya, iya ada pencipta. Kenapa kalian takut? Ya, ada pencipta selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi ciptaan yang apa? Dia hanya mampu merubah satu bentuk benda kepada bentuk yang lain. Itu juga dikatakan ciptaan. Nah, tapi penciptaan yang ada pada Allah itulah ciptaan yang hakiki, ya, yaitu apa? Yang mengadakan apa? Al-ijadu minal adam ilal wujud. Al-ijadu minal adami ilal wujud. Mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada, al-adam, pakai ain, al-adam ilal wujud, ya, sampai menjadi ada. Nah, dan itu tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada,
itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala khusus yang bisa melakukan hal tersebut ya. Nah, dialah pencipta yang hakiki. Sedangkan pencipta yang ada pada makhluk ya itu hanya ciptaan ya, hanya bisa merubah saja, tahwil ya. Tahwil syai' ila syai'in akhar. Ya, merubah, memalingkan atau merubah satu bentuk kepada bentuk yang lain, merubah dari satu benda menjadi benda yang lain. Nah, paham ya? Nah, jadi berarti ada pencipta selain selain Allah. Tapi dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, yaitu pencipta yang sebatas merubah ya satu bentuk yang ada menjadi bentuk yang lain. Seperti apa? Dari kayu menjadi ya mimbar. Nah, ini ada yang menciptakannya, itu orang tukang nilai sebagai pencipta mimbar ini ya. Paham ya? Nah, apa lagi? Ya. Nah, gelas ya. Gelas ini tadinya bukan seperti ini bentuknya ya. Nah, tapi dia kumpulan zat kaca yang dikumpulkan kemudian banyak dibentuk ya menjadi gelas ya. Nah, gelas kaca. Karena gelas ada yang bambu, ada yang kayu, ada yang plastik. Nah, seperti itu. Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Mana rububiyah tadi ya? Jadi rububiyah itu tiga perkara. Apa tadi? Al-Khalq, Al-Mulk, dan At-Tadbir. Itu mencipta, menguasai dan mengatur. Nah, jadi yang menguasai alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun tidak menafikan, tidak kita pungkiri adanya penguasa selain Allah, tapi penguasa yang hanya sebatas kekuasaan yang nisbi ya. Yang nisbi saja, yang apa tidak sebagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya presiden, kekuasaannya Pak Camat, kekuasaannya Pak Lurah itu ya juga penguasa, tapi penguasa yang nisbi ya, bukan hakiki ya. Nah, nisbi itu artinya apa? Yang dinisbatkan ya, kalau dikembalikan atau kalau disandarkan kepada perkara atau wilayah tertentu saja. Itu maksudnya nisbi ya. Nah, bukan penguasa hakiki. Penguasa hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun penguasa di rumah kita ya. Kita menguasai semua apa yang kita miliki di rumah kita ya. Nah, tapi sebatas itu saja. Nah, baik. Maka kalau ada yang mengatakan ada penguasanya pantai selatan, betul tidak itu? Penguasa pantai selatan. Apa? Siapa penguasa pantai selatan? Ya, Nyi Roro Kidul katanya ya. Penguasa pantai selatan. Iya, bayangkan ya, kejadian gempa bumi di Jogja. Ya sempat ya ikhwah kita di sana ya yang apa namanya terjun langsung membantu para penduduk ya. Itu sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu penduduk di sana yang ya Islamnya malam di Jawa itu keislamannya campur-campur ya, ada namanya Islam kejawen ya. Ketika ditanya kira-kira apa penyebabnya gempa ini? Oh iya, karena Nyi Roro Kidul marah. Nyi Roro Kidul marah sampai gempa. Jadi sudah seperti itu keyakinannya ya. Kenapa marah? Kenapa marah? Marah sama Pak Sultan ya. Karena Sultan ketika itu bawa sesajian hanya di Gunung Merapi, tidak bawa sesajian ke pantai selatan. Jadi akhirnya marah dia, bikin gempa. Ya. Waliyadzubillah. Ya, ini menunjukkan apa? Butuhnya kita apa namanya? Umat ini butuh dakwah, butuh untuk difahamkan akidah yang benar. Karena ini akidah yang tidak benar, ya. Karena Nyi Roro Kidul itu siapa? Ya. Walaupun dia jin, masa sampai seperti itu kehebatannya jin sampai bikin gempa ya. Tidak ada yang bisa bikin gempa kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan juga
Yang menguasai pantai selatan itu ya bukan Nyi Roro Kidul, tapi Allah ya, bahagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kenapa justru keyakinan sampai bisa menguasai dan kemudian bisa ya membuat sesuatu yang hanya Allah yang bisa sanggup melakukannya, itu sudah hal yang luar biasa ya. Nah, kalau dikatakan penguasa pantai selatan ya, dari makhluk ini misalkan ada rajanya di situ ya, itu juga kita katakan penguasa yang hanya terbatas. Nah, bukan penguasa yang hakiki. Tapi kalau kita katakan Nyi Roro Kidul penguasanya dengan ya kekuasaan yang sama kekuasaannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pengaruh macam-macam, wah ini bahaya. Nah, Taib Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari ad-din. Ad-din adalah hari pembalasan. Nah. Ya. Jadi ad-din itu bagaimana dalam perkataan ya? Hasba ma tadinu tudan, ya. Sesuai apa yang kamu ya, cara kamu beragama, maka seperti itu pula kamu dibalas ya. Nah, atau hasba ma tadinu, sesuai dengan apa yang kamu lakukan dari perkara-perkara yang kamu lakukan, maka seperti itu pula kamu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Iyyaka ini dia namanya domir ya. Domir apa? Domir apa iyyaka? Ada yang belajar nahwu? Domir nasbin munfasil ya. Domir nasab. Kenapa dia nasab? Karena dia sebagai maf'ul, sebagai objek ya. Nah, jadi kan kalau bahasa Arab itu darabtuhu ya, saya memukulnya. Itu hu kalau objeknya kita pakai domir yang bisa bersambung dengan kata yang lain. Tapi bisa juga kita pakai domir yang berpisah ya, yang munfasil, yang tidak bersambung dengan kata yang lainnya. Itu pakai apa? Darabtu iyahu ya, darabtu iyahu, saya pukul dia, sama saja. Darabtu iyahu sama saja ya artinya. Cuma keistimewaan iyahu, iyahu atau iyaka, iyahu, iyahuma, iyahu dan seterusnya dari tafsiran iyahu ini dia iyahu, kalau dia domir munfasil, istimewanya dia bisa diletakkan di depan kalimat. Bisa diletakkan di depan kalimat. Itu keistimewaan domir munfasil, domir yang terpisah. Tapi kalau domir yang bersambung, kata ganti yang bisa disambung dengan kata yang lainnya, dia tidak bisa diletakkan di depan kalimat. Tidak ada kita dengar hu darabtu. Salah. Kamu bahasa apa itu? Ya. Tidak dikenal bahasa Arab. Tidak begitu bahasa Arab itu, ya. Hu darabtu, dia saya pukul, ya. Tidak boleh hu itu diletakkan di depan, karena dia itu harus bersambung dengan kata yang lainnya, artinya dia harus di belakang. Ya, darabtuhu. Ya, saya pukul dia. Nah, tapi kalau iyahu boleh di depan, di tengah, di belakang bisa dia, karena terpisah. Nah, makanya salah satu pengertian domir munfasil adalah domir atau kata ganti yang bisa diletakkan di awal kalimat dan juga bisa diletakkan setelah illa ya. Nah, jadi illa iyahu bisa. Kalau illahu tidak ada, tidak bisa ya. Illa iyyaka, hanya kepada ya, kecuali kepadamu. Nah, baik, nanti akan dijelaskan ya iyyaka ini kenapa dia didepankan. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Nah, ini kalau orang Nasrani ini atau orang-orang orientalis atau orang-orang misionaris yang ingin ya dapat misi untuk apa namanya?
memurtadkan orang-orang Islam. Dari kata ihdinas siratal ini mereka membuat keraguan dalam hati, ya. Kalian orang Islam ini tidak yakinkah dengan agama kalian? Masa tiap salat minta petunjuk, ya? Memangnya kalian belum yakin Islam itu sudah agama yang terbaik bagi kalian? Kalau agama kami sudah yakin karena kami punya juru selamat, ya, maka masuklah kepada agama kami. Misalnya, mereka bilang begitu, ya. Kalau orang yang tidak faham tentang tafsir ihdinas siratal mustaqim, ya bisa saja kena langsung hatinya, iya ya, kenapa kita minta petunjuk terus ini, ya. Nah, seperti itu, ya. Makanya kalau kita faham, ya, maksudnya apa ini ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang benar, ya. Hidayah di sini, ya, petunjuk di sini adalah petunjuk yang bermakna taufik, karena petunjuk itu ada dua, ya, atau hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik, ya. Hidayah petunjuk sebagai bentuk bimbingan ke jalan yang benar, ya. Dan ini bukan yang kita minta dalam dalam surah Al-Fatihah ini, dalam ihdinas siratal mustaqim ini bukan yang kita minta. Paham, ya? Nah, karena kita sudah yakin agama yang benar, ya, itu adalah Islam, ya. Kita sudah dibimbing dan kita sudah masuk pada Islam ini. Yang kita minta itu adalah hidayah taufik, hidayah untuk bisa kita mengamalkan kewajiban-kewajiban agama kita, kewajiban-kewajiban Islam, hidayah taufik, ya. Karena banyak orang yang dia sudah ada di dalam hidayah tapi belum sanggup, belum ada kemampuan untuk mengamalkan konsekuensi perkara-perkara agama, ya. Nah, kadang dihinggapi dengan rasa malas, dihinggapi dengan rasa ya, karena kurangnya iman. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu hakikatnya meminta keimanan yang kuat untuk yakin bisa melakukan amalan-amalan yang bersifat wajibkah atau yang bersifat sunnah, atau amalan-amalan yang dengannya kita bisa istiqomah dalam Islam. Nah, yaitu apa? Salat, zakat, apalagi? Nah, haji, puasa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati, ya, kecuali kalian betul-betul telah Islam, artinya mengamalkan semua amalan-amalan Islam, baik itu rukun-rukunnya dan hal-hal yang wajib yang lainnya dalam perkara Islam. Maka ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan yang lurus menatapi kewajiban-kewajiban Islam itu sendiri, ya. Bisa diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Karena kalau Islam itu sendiri kita sudah yakin bahwasanya itulah yang benar, ya. Nah, jadi kalau kita lihat kisah-kisahnya para mu'allaf itu, ya, bagaimana goncangan hatinya ketika diberikan pilihan, ya, antara agama yang dulu yang meragukan dan agama Islam yang sudah dia yakin benarnya, ya. Bagaimana dia menghadapi itu semuanya, ya. Dan bagaimana dia betul-betul minta petunjuk dan betul-betul dia cari yang benar. Setelah dia masuk Islam juga, ya, masih saja adanya godaan-godaan yang harus dia lawan, yang betul-betul mengapa dia harus melakukan ini, mengapa dia harus melakukan ini, ya, itu suatu hal yang perlu juga kita pelajari, artinya untuk menambah iman kita juga, ya. Karena kadang kita Islam ini, ya, kadang dihinggapi rasa kemalasan, ya. Nah, harus ada sesuatu yang menguatkan iman kita untuk kemudian bisa kuat untuk mengamalkan apakah itu hal yang wajib ataupun hal-hal yang sunnah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya, ya, bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub, yang, ya, dimurkai, al-maghdubi 'alaihim, ya, kemurkaan atas mereka, waladhdallin, dan tidak pula orang-orang yang sesat. Dan insyaallah, ya, tafsirnya kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang, ya. Nah, tadi itu sebagai pembuka saja, ya, sebagai mukaddimah saja untuk bagaimana kita semangat untuk belajar tafsir, ya. Karena dengan itulah insyaallah kita dapat keberkahan, ya, supaya antum selalu hadir mempelajari ilmu tafsir ini, ya, sebagaimana saya katakan tadi, tafsir ini, ya, salah satu cara kita mendapatkan berkah
berkahnya Al-Quran, ya. Dan juga jangan sampai Al-Quran ini itu tidak pernah kita pelajari sehingga kemudian bisa menjadi penghujat kita, ya, dihujat kita oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an akan menghujat kita, ya. Yang mestinya dia menjadi pelindung kita, pembela kita, ya. Tapi kalau kita tidak perhatikan, kita berpaling, ya, maka kita akan dihujat oleh Al-Qur'an. Demikian, ya, kurang lebih yang dimaafkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.